Diri 2. Salah satu usaha ayah Bukhari adalah menambang pasir. Pasir dari sungai tak jauh dari rumahnya dia tambang. Terus dijual entah kemana. Banyak truk-truk yang mengangkut pasir tersebut entah kemana. Ada yang jauh, ada yang dekat. Ada yang untuk membangun hotel-hotel, ada pula yang untuk membangun jalan tol. Berapa sekarang jumlah pasir di sungai belakang rumah ayah Bukhari anak-anak? Tanya bu guru matematika mengawali pembelajaran tentang bilangan 1. Christine masih terngiang-ngiang pada musik gesek yang didengarnya semalam. Tapi masih ia sempatkan menjawab pertanyaan remeh-temeh dari gurunya. Jumlah pasirnya berkurang, Bu, ujarnya. Teman-teman Christine lainnya, terutama si gemuk Samin, seperti keberatan Christine menjawab itu. Pertanyaan begini hanya pantas untuk anak-anak lain, bukan grup kita, batinnya. Yang membuat anak tukang kayu itu tersentak adalah ketika bu guru melanjutkan. Tapi di seluruh bumi ini apa jumlah pasir berkurang? Tidak, Bu, jawab Samin mantap. Bu guru tersenyum, entah karena jawaban Samin, entah karena tubuhnya yang gemuk, serta rambutnya yang gondrong dengan ikat kepala. Kenapa Samin? Karena bumi itu satu, Bu. Bu guru mengangguk-angguk. Ia kemudian meminta Parwati memberikan cincinnya ke pihak lain. Parwati yang jari manis kirinya bercincin, tolah-toleh ingin memberikan cincin itu kepada siapa? Satu persatu temannya dipandanginya. Kapitayan, Pangestu, Bukhari, Christine, akhirnya Parwati beranjak ke arah Dharma yang kerap memberinya makanan. Tidak Parwati, kamu tak usah berdiri, kata bu guru. Cukup kamu berikan cincin di jari manis kirimu itu ke pihak lain. Pihak lain yang ibu maksud adalah jari-jari di tangan kananmu. Parwati akhirnya memilih memberikan cincinnya ke jari jempol tangan kanannya, yang kebetulan ukurannya sama. Nah, pertanyaan ibu sekarang, apakah kamu kehilangan cincin? Tidak, Bu. Kenapa? Samin menyambar menjawabnya. Karena Parwati itu satu, Bu. Kamu suka bilangan 1, Samin? Bukhari nyeletuk. Kalau Dharma memberikan rak buku buat Parwati itu bagaimana, Bu? Apakah barang-barang Dharma berkurang? Dharma dan Parwati kan tidak satu, Bu. Loh, tapi aku dengar-dengar kalian ini satu juga, satu grup. Tak ada jawaban, semua murid memandang pepaya yang berlubang di luar jendela, kecuali Samin. Samin melihat pepaya di pohon itu tetap utuh. Ia tidak berlubang. Ia hanya berpindah ke perut kalong bersama anggota rombongan di alam semesta. Kata bapak saya, manusia ini sebenarnya satu rombongan, Bu. Apa betul? Samin tiba-tiba memecahkan keheningan. Gantian, bu guru yang tak menjawab. Hanya ia nyamperin Samin dan menggesek-gesek rambutnya. Ia lalu melanjutkan pelajaran matematika tentang bilangan ahad, kemudian tentang bilangan wahid. Mengenal Tuhan berarti menyatu dengannya. Menyatu dengan Tuhan berarti merefleksikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Lihatlah kebaikan-kebaikan yang memancar dari Tuhan, yang tanpa pamrih melimpahkan anugerah tiada henti. Betapa luas kasih sayangnya yang tanpa batas meliputi segala sesuatu. Ibarat matahari, setiap pagi memancarkan sinarnya ke seluruh pelosok. Apakah Tuhan kekurangan dengan segala pemberian yang melimpah ini? Tentu tidak, karena Dia
Satu bukan karena ada bilangan lain, melainkan karena dia memang satu-satunya. Tunggal. Tunggal bukan karena ada bilangan ganda, melainkan karena tiada yang lain kecuali dia. Begitu pula hamba yang menyatu. Jika memberi tak pernah berkurang sesuatu pun darinya, maka ketika dia memberi, sesungguhnya dia menambah apa yang dimiliki. Karena sejatinya, dia memberi kepada dirinya sendiri. Tapi diri yang manakah? Yang jika memberi berarti memberi kepada diri sendiri dan tidak mengurangi apapun pada dirinya. Tentu bukan yang sering ditunjukkan dengan istilah egois. Sebab diri yang egois justru hanya mementingkan pribadi sendiri. Padahal mementingkan pribadi sendiri sesungguhnya mengasumsikan bahwa tiada kepentingan lain kecuali kepentingan pribadi. Pribadi yang egois tidak mungkin memberi, karena memberi adalah peniadaan kepentingan diri. Saat dirimu atau kepentingan pribadimu tiada, maka Tuhan ada. Dan saat Tuhan ada, maka dirimu yang sejatinya ada. Karena anugerahnya yang tak terbatas, karena pemberiannya tiada henti, maka Allah Maha Bah. Tuhan adalah cinta, karena Dia Maha Pemberi tanpa pamrih. Maka bertuhan adalah bercinta. Hanyalah kesia-siaan belaka berketuhanan tanpa berkecintaan. Boleh jadi banyak orang beragama tapi sesungguhnya tak bertuhan. Mungkin inilah maksudnya orang beranggapan Tuhan telah mati atau dimatikan. Manakala agama tidak mengajarkan peniadaan diri, baca kepentingan pribadi, tidak mengajarkan untuk memberi, dan tidak mengajarkan untuk mencinta, maka Tuhan telah ditiadakan. Barangkali gagasan ini yang hendak ditanamkan oleh para pendiri Republik dalam sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti kecintaan absolut yang harus menjadi asas tunggal berbangsa dan bernegara. Dalam negara yang berketuhanan, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak memiliki rasa cinta, tidak berperilaku memberi, dan tidak memiliki semangat pengorbanan. Dalam negara berketuhanan, tidak ada tempat bagi mereka yang mementingkan diri sendiri dan kelompok. Dalam negara berketuhanan, tidak ada toleransi bagi mereka yang suka menebar kebencian, karena semua itu bertentangan dengan asas kecintaan. Mengapa kemanunggalan harus dengan cinta? Karena hanya cinta yang memiliki mekanisme transformasi diri sang kekasih pada kekasihnya. Menjalin hubungan dengan Tuhan bukan dengan pendekatan persepsional dan konseptual, melainkan intimasi cinta. Hakikat tauhid ialah memang mengahadkan Tuhan, memahami hakikat ahadnya Tuhan sebagai yang esa, satu, tunggal. Ahad bukan satu, numerik yang mengasumsikan ada setaraannya, melainkan esa, tunggal, tiada sesuatu pun selainnya. Tanpa intimasi cinta, maka ahadnya Tuhan hanya sebatas konsepsi teologis pasif yang tidak bermanifestasi pada kehidupan. Ini berimplikasi pada kecenderungan orang-orang beragama menyembah Tuhan sebagai berhala yang diletakkan di hadapannya, bukan menyembah Tuhan oleh Tuhan sendiri, melainkan manifestasinya pada diri hambanya.